Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang luar biasa ini. Para gubernur, ibu dan saya hormati, kita menghadapi tantangan yang nggak mudah. Ya ini dampak salah satu dari demokratisasi. Nah, jujur soal honorer ini salah satu yang sangat tertib ini di Jogja, di Sri Sultan. Ini Sri Sultan honorernya cuma 2.000. Itu pun seleksi sangat terbuka. Hebat saya bilang Sri Sultan. Ternyata usut punya usut, oh iya Sri Sultan nggak dipilih rakyat. Nah, nggak ada relawan. Nggak ada tim sukses. Saya bukan berarti ngomong relawan jadi honorer, bukan loh ya. Bukan itu maksud saya. Jadi ada menarik keistimewaan di tempat itu yang saya sering ketemu beliau kira-kira gitu. Nah, dan seterusnya saya nggak berani terusin, nanti aja kalau pas tertutup kira-kira gitu. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati. Nah, kita dihadapkan pada dua pilihan ini. Di satu sisi kata Prof. Rias, kita harus menuju birokrasi berkelas dunia. Kita seperti tarik tambang kita ini sekarang ini. Kadang tarik tambangnya bagus yang ke kanan, menjelang pemilu ke kiri lagi nih. Apalagi kayak sekarang ini. Waduh, Pak Menteri, ini berat ini. Kalau sekarang ini honorer ini berat. Udah terakhir ini. Ustadz, kenapa terakhir? Iya, terakhir nggak bisa maju lagi tahun depan. Giliran tahun depan lagi, ini nggak bisa. Oh iya, baru periode pertama. Jadi, aduh, saya ini. Jadi tarik tambang terus. Saya nggak usah jelasin kanan kiri, udah paham semua. Nah, kalau ini terus yang terjadi, yang menang yang kanan atau yang kiri tergantung tahunnya dan tergantung bulannya ini. Maka kita akan buat standar secara bertahap. Tapi ini nggak mudah. Karena 2005 itu Presiden SBY pernah mengangkat seluruh ASN waktu itu. Tinggal 50.000. Ternyata di data 3 tahun kemudian bukan tinggal 50, naik 11 kali lipat. Ini kita lihat. Begitu juga 2018. Kita itu menyiapkan 444.000 tenaga honorer. Mestinya sekarang tinggal 444.000 ini. Ternyata kita data bukan 444.000, jadi 2,3 juta. Ini karena tenaga-tenaga yang disimpan oleh dinas-dinas sebagai tenaga di dalam kegiatan dikeluarkan di data honorer, padahal dia bukan honorer. Ya kita tahu sama tahu lah, saya pernah di Pemda. Nah, maka ini mesti dikunci ke depan, tapi bukan berarti ini kemudian seperti apa, nanti di belakang kami akan sampaikan teman-teman. Kita sedang cari opsi, saya sudah ketemu Pak Isran, saya sudah ketemu teman-teman APPSI, saya sudah ketemu APKASI, saya sudah ketemu APEKSI, saya sudah ketemu teman-teman DPR, kita sedang cari solusi jalan tengah, insya Allah mendekati ketemu, kira-kira gitu. Tidak nambah anggaran, tapi kalau bisa mereka juga tidak ada pemberhentian dan seterusnya. Karena teman-teman ini berjasa. Ada banyak ASN tidak jalan diselesaikan oleh non ASN. Betul nggak Pak sekalian? Saya semalam ketemu dengan Kominfo, waduh Pak, yang jaga tower ini semua ini non ASN Pak. Ini tower-tower sinyal-sinyal semua ini. Ini kalau nggak ada mereka mati repot, telepon matiin gitu. Waduh, ini ya sudah, ini jadi bagian dari pertama. Nah Pak sekalian, intinya saya ingin kembali tadi, kita ini sekarang seperti tarik tambang. Maka ke depan perlu tarik tambang yang pakai mekanik, yang kira-kira ini bukan lagi pakai tenaga orang. Ini kalau pakai mesin, tarik tambangnya pasti menang. Maka itu disebut dengan digitalisasi. Nanti kami akan ceritakan di belakang. Nah Pak sekalian, transformasi birokrasi inilah tantangan kita semua. Bagaimana birokrasi berkelas dunia tadi, ada transformasi organisasi, maka ada delayering tadi. Kalau dulu ada banyak sampai eselon 3, eselon 4, tapi tantangannya besar ini di bawah. Maka ini perlu kita sosialisasikan. Karena watak rakyat dan staf kita sudah biasa punya jabatan. Kalau kasih minimal punya ruangan, minimal punya inventaris motor, dan punya staf yang disuruh. Begitu jadi jabatan fungsional, nggak punya staf yang disuruh, ketahuan nggak bisa ngetik, nggak bisa pegang iPad. Nah, yang kedua nggak keren lagi, karena biasanya kita suka bagi kartu nama. Wah, kartu nama kan jabatan. Inilah dari Belanda yang Bapak ceritakan tadi, warisan. Kartu nama, kalau perlu kartu nama 5 jabatan, bangga. Padahal dengan banyak jabatan biasanya nggak sukses semua. Nah, Mas kan saya hormati. Nah, inilah Bapak Presiden menyiapkan karena 2030 trennya ASN kita dihuni oleh milenial. Milenial nggak mau di kotak-kotak, maunya lincah. Maka bikin namanya jabatan fungsional. Nah, yang kolonial kayak kita ini nggak seneng fungsional, maunya punya jabatan. Padahal ke depan birokrasi harus bergerak cepat, tidak lagi seperti kotak-kotak ini. Inilah Bapak sekalian, pahit memang hari ini, tapi insya Allah seperti orang pahit minum jamu.
Pahit hari ini tapi insya Allah sehat dalam jangka panjang. Maka urusan jabatan fungsional dan transformasi organisasi, mohon perintahkan Bapak Ibu, sekdanya paham, asisten paham soal ini, kepala BKD paham. Karena rata-rata nggak paham, maka nyalahkan pusat, belum baca udah disalahin. Ini hatamnya mestinya sampai baru bab 1,5 udah nyalain pusat. Nah, maka tolong, ini sudah kami ringkas, insya Allah ini lebih mudah pemahamannya. Next, Bapak sekalian. Nah, jumlah ASN kita sekarang ini cukup banyak ini. Jadi jumlah ASN kita 4,2 juta. 4,2 juta. Ini eselon 2-nya berapa, dan ternyata 54% ini perempuan. Luar biasa, perempuan ini tangguh. Cuman kadang kurang percaya diri, laki-laki aja lebih kelihatan percaya diri kira-kira gitu. Nah, ini kita lihat Bapak sekalian, fungsionalnya berapa? 2,1, pelaksananya 1,4. Next, saya tidak ingin cerita ini karena nanti terlalu teknis, tapi next saya perlu teman-teman ikut. Nah, Bapak sekalian, inilah terkait dengan pemenuhan layanan dasar, terkait dengan sektor prioritas nasional. Oleh karena itu maka tahun ini dan tahun 2022 dan 2023 target kami urusan tenaga pendidikan dan kesehatan ini selesai. Tapi formasi yang kita keluarkan kemarin dari 700.000 baru terisi 400.000 guru. Daerah nggak banyak mengusulkan, masih ada kosong. Kenapa? Ini berbagai macam, nanti urusannya dengan berbagai terkait dengan Kementerian Keuangan, uang nggak ditransfer, tapi saya temukan juga daerah ada yang ditransfer lebih dan seterusnya. Ini yang sedang kami luruskan dengan Kementerian Keuangan. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati Pak Menteri, kemudian para gubernur, kemudian Ketua Dewan Pakar, serta hadirin yang saya hormati. Terkait dengan honorer, saya kira kita harus pastikan bahwa gambarannya adalah saat ini jumlah tenaga honorer memang sangat besar, masih sangat besar. Tadi tercatat 2.300.000-an. Dan ini mereka juga bekerja untuk melayani, baik itu di pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan status mereka memang sampai sekarang ini sangat rentan dan tidak jelas. Dampaknya, ya kesejahteraan sangat rendah, dan juga hak-haknya itu memang seringkali tidak dapatkan seperti yang mereka harapkan. Nah, tentu saja ini menjadi PR kita bersama. Saya kira Kemenpan sedang menyiapkan berbagai kebijakan, dan mereka itu realitasnya kan bekerja, memiliki tanggung jawab. Kadang-kadang yang sama dengan PNS, tetapi status dan gaji yang jauh lebih rendah. Ada guru sudah puluhan tahun terimanya 300.000, 500.000. Kalau baca itu rasanya kita memang nggak adil dan menangis betul. Tapi ya memang tidak mudah. Dan ini menjadi pekerjaan besar bagi kita semua. Kemudian kalau kita lihat memang sudah ada upaya-upaya yang sangat serius sejak 2005 misalnya. Sudah ada pengalihan tenaga honorer K1 waktu itu ada 860.000 yang dijadikan PNS. Tapi tetap saja tersisa banyak. Kemudian 2007 ada lagi, 2012, dan sekarang 2023 ternyata sisanya masih banyak. Jadi ini yang saya kira menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, tentu saja kalau kita lihat ada pertanyaan atau menurut kami implikasi dari misalnya kan rencananya ada tahun November 2023 harus selesai. Tentu saja akan berdampak banyak. Pelayanan publik tidak maksimal karena kira-kira siapa yang menggantikan guru? Siapa yang menggantikan
perawat dan sebagainya. Bahkan misalnya kemarin teman-teman di Bawaslu juga datang, Pak kami punya 7.500 di Bawaslu. November selesai, padahal tahun depan adalah tahun. Siapa yang mengawasi? Siapa yang menggantikan mereka? Itu contoh sederhana. Dan tentu saja masih banyak yang mendatangi kami, ya kami sampaikan bahwa itu kebijakan yang harus diselesaikan. Kami di KSN tidak punya ruang untuk pembuat kebijakan. Jadi ada pertanyaan juga menciptakan pengangguran baru, padahal ini tahun politik dan bisa menjadi ya persoalan. Memengaruhi organisasi tata kerja. Ada penambahan beban kerja, misalnya kalau sudah dihentikan siapa yang menggantikan? Beban kerjanya kan banyak. Padahal saya punya di KSN saja pekerja itu bukan seperti dulu gambaran ASN itu kemudian leha-leha. Ternyata berat sekali bekerja di PNS itu. Karena target-target kita semakin ya jelas dan itu harus kita capai. Dengan tenaga yang ada itu saja sudah pulang sampai malam. Apalagi kalau kemudian dikurangi. Kemudian juga mengaruhi beban anggaran. Ya memang sampai saat ini beban anggarannya besar. Kalau itu kemudian ditingkatkan menjadi PNS tentu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, pandangan kami tentu saja apapun yang diputuskan harus memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Ini. Kita semua punya anak yang dididik, kita semua berurusan dengan layanan kesehatan, maka apapun yang diputuskan tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Dan keberadaan mereka selama ini yang sudah terlanjur untuk melayani, sudah kita pastikan mereka juga bekerja. Mestinya kompetensinya diperhatikan. Kita melihat bahwa rekrutmen tidak jelas, dengan kompetensi tidak jelas, tetapi mereka bekerja dan kemudian tidak diperhatikan kompetensinya. Apa yang bisa diharapkan dari situ? Maka pandangan kami ya, walaupun kalau mereka misalnya status quo seperti sekarang ini, ya harus ditingkatkan kompetensinya. Jangan sampai dibiarkan, padahal mereka harus melayani publik dengan baik. Dan mestinya diseleksi juga tidak menggunakan kriteria yang sama dengan CPNS. Karena kan mereka sudah puluhan tahun bekerja. Kita harus menilai kinerja mereka. Basisnya adalah yang sudah dilakukan. Karena itu memang tiap tahun harus ada evaluasi kinerja yang benar. Kalau saja data itu ada dan benar, saya yakin akan mudah menseleksi. Daripada menggunakan kriteria CAT yang selama ini mungkin terlalu umum. Saya langsung saja ke persoalan ini, karena tahun politik maka mohon bagi Bapak sekalian untuk bisa menjaga tenaga honorer untuk tidak dipolitisasi untuk pemenangan suara. Ini betul-betul harus dijaga. Pilkada 9 Desember 2020 ada pelanggaran netralitas sebanyak 2034. Itu kontrak tahunan, jadi lebih mudah untuk dihentikan. Kemudian kita melihat bahwa penyelesaian honorer ini mungkin ya karena sudah telanjur, kita sebenarnya menyelesaikan pada level hilir. Tetapi ketika hilirnya diselesaikan nanti akan muncul, hulunya itu tidak pernah berhenti. Mau pilkada, rekrut, setelah pilkada, rekrut, dan sebagainya. Ini akan memunculkan masalah berulang-ulang. Ya. Dan memang rekrutmen ini betul-betul harus dihentikan. Tapi maaf, ini juga ada, Pak Menteri, persoalan sedikit. Di OIKN itu sekarang merekrut PPNPN juga.
padahal 2023 harus selesai. Kami sedang klarifikasi sebetulnya rekrutnya itu bagaimana untuk otoritas IKN ini. Mudah-mudahan ya bisa ya tidak melanggar lah. Jangan sampai kemudian terjadi masalah baru.